Selamat pagi semuanya dan selamat beribadah kembali di dalam Mezbah Doa pagi kita. Mari kita sama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 21 ayat yang pertama. Dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Di dalam ayat ini kalau kita mau membacanya, kita bisa mendapat beberapa pemahaman. Ya, yang pertama, Tuhan itu memegang kendali, memegang kontrol atas segala sesuatu. Allah yang sempurna, yang maha mengetahui, bekerja melalui berbagai hal, ya, bekerja melalui kelemahan manusia, bekerja melalui kegagalan manusia, bekerja melalui kekerasan hati manusia, bekerja melalui kesombongan manusia. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu kok begitu sulit ya. Kenapa kondisinya seperti ini? Ya. Kalau kita sering berbicara tentang seperti di Korea Utara, kenapa ya Tuhan tidak langsung mengganti karena katanya bahwa Tuhan yang mengangkat dan menurunkan ya pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin ya. Kok kayaknya Tuhan itu lemah terhadap pemimpin yang lalim seperti itu. Nah, Saudara, sebenarnya tidak ya. Nah, memang Tuhan itu bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan waktu manusia. Nah, itu sebabnya yang paling sini adalah bagaimana orang-orang percaya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan ya menantikan waktu Tuhan dengan tekun, bagaimana menantikan waktu Tuhan dengan sabar, bagaimana menantikan waktu Tuhan dengan tetap mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan yang memegang kendali, tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Ya, kita tahu di dunia ini yang paling hebat itu raja. Ya, tapi bahkan firman Tuhan pun berkata, hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Ya, kita nggak tahu apa rahasia Tuhan. Kita nggak tahu kenapa masih ada pemimpin yang lalim seperti itu. Kita nggak tahu. Seolah-olah Tuhan membiarkan umatnya di Korea Utara itu ditindas. Bahkan satu kali saya pernah mendengar di platform sosial media bahwa ada bayi yang berumur 2 tahun dihukum penjara karena orang tuanya memiliki Alkitab. Betapa kejamnya, saudara. Seolah-olah Tuhan tutup mata, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi saudara-saudara seiman kita di Korea Utara, atau mungkin negara-negara yang sampai hari ini, negara-negara Timur Tengah yang sampai hari ini, orang kalau mengikut Tuhan, itu mereka dianiaya, dikucilkan, dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengajak kita pagi ini sejenak untuk membaca dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 1, ayat yang panjang sampai 16. Saudara-saudaraku, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian murni yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi perintah Tuhan, dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Saudara, saya sangat yakin sekali bahwa orang-orang percaya, umat Tuhan yang percaya, yang ada dalam penderitaan oleh karena mereka mencintai Tuhan,
oleh karena mereka mengasihi Tuhan, mendapatkan banyak aniaya, mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan. Saya sangat percaya mereka adalah orang-orang yang paling berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan segeralah datang, Tuhan segeralah datang. Kenapa? Mungkin kehidupan begitu sulit buat hidup mereka. Sepertinya tidak ada harapan. Jadi bagi mereka satu-satu harapan itu adalah kedatangan Tuhan untuk mempercepat mereka dari penderitaan yang mereka sedang alami. Kadang-kadang itu sangat sulit ya untuk menantikan Tuhan. Kenapa Tuhan itu begitu lama datang? Nah, apalagi ada pengejek-pengejek yang berkata, mana Tuhanmu dan lain sebagainya. Nah, saudara, tetapi ayat ini mengingatkan kepada para pembaca, karena ini Petrus menulis kepada orang-orang Yahudi yang percaya, yang ada di dalam pembuangan, ya, yang berkata kepada mereka, di mana janji kedatangan Tuhanmu? Toh sama saja kok, seperti ini juga kok, mana bohong dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lanjutkan membaca ayat firman Tuhan ini, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi waktu Tuhan kita nggak tahu. Karena bagi manusia 1 tahun adalah 1 tahun, 1000 tahun adalah 1000 tahun. Tetapi bagi Tuhan 1 hari, ya maksud saya tadi 1 hari bisa sama 1000 tahun, 1000 tahun adalah 1 hari. Tetapi maksud saya itu bagi Tuhan. Bagi manusia 1 hari ya 1 hari. 1000 tahun ya 1000 tahun. Tetapi bagi Tuhan 1 hari bisa seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun bisa seperti 1 hari. Jadi ini berhubungan dengan janji. Yang pertama kalau kita lihat di sini, ketekunan dalam mengikut Tuhan, ketekunan dalam penderitaan, ketekunan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Ya, kalau orang-orang Kristen di negara-negara sulit, penderitaan mereka apa? Penderitaan oleh karena nama Tuhan, mereka mengalami aniaya, masalah dan pergumulan. Kita penderitaannya apa? Oleh karena nama Tuhan, kita mengalami aniaya, kita menganiaya mungkin tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk kata-kata, ejekan, fitnah, gosip, dan lain sebagainya. Ya, kita mungkin berpikir, kok begini terus? Kok ada terus? Nah, firman Tuhan berkata, ya, bahwa kita harus tekun terus mengikut Tuhan. Ya, jangan izinkan apapun di sekitar kita itu untuk mendefinisikan siapa kita di dalam Tuhan. Jangan izinkan siapapun di sekitar kita ya yang menghambat kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara, Yesus sendiri tidak mengizinkan orang-orang di sekitarnya. Apakah itu kelemahan Petrus? Apakah itu penyangkalan Petrus? Apakah itu pengkhianatan Yudas? Apakah itu ketidakpercayaan Thomas? Apakah itu murid-muridnya lari meninggalkan dia? Apakah 3 muridnya yang dia percayai tidur pada waktu dia berdoa, diajak berdoa untuk didukung? Dia tidak pernah mengizinkan hal tersebut. Dia tidak pernah mengizinkan hinaan dari orang-orang yang berkata, kalau engkau adalah anak Allah, turunlah dari sana. Kalau engkau anak Allah, kau pasti tahu siapa kami yang memukulmu. Tuhan tidak pernah mengizinkan hal-hal demikian untuk dia lari daripada rencana Tuhan dalam hidupnya. Oke, kita lanjutkan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api yang disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Oke, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah ini dia. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, itu tadi, orang mengejek, tetapi ia sabar terhadap kamu.
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Poinnya, katanya, kenapa sepertinya? Katanya, ia sabar. Ya, supaya semua orang bertobat. Kita lanjutkan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Bagi orang-orang yang hidupnya tidak menanti-nantikan Tuhan, bagi orang-orang yang hidupnya berkata, kok lama sekali, kok sepertinya belum apa-apa. Nah, bagi mereka, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kenapa? Karena mereka tidak berawas-awas. Karena mereka sudah meremehkan. Tuhan nggak bakalan datang lah. Mana nggak ada itu. Ya, bagi mereka, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bagi orang-orang, bahkan orang yang percaya, yang tidak berawas-awas, ya, yang hidup seperti cara dunia, maka hari Tuhan bisa datang seperti pencuri. Makanya Petrus berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai janjinya, kita menantikan langit. Ya, oke, sebelumnya saya ingatkan. Tetapi katanya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari. Wow, ternyata orang-orang yang menantikan, ya, orang-orang yang hidup benar, yaitu katanya orang yang menantikan itu mempercepat kedatangan hari Allah. Ini gaya bahasa Petrus di sini. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita untuk kita terus tekun hidup di dalam kebenaran, kita terus tekun hidup di dalam kesucian, kita terus tekun hidup di dalam menanti-nantikan Tuhan, supaya kedatangan Tuhan tidak datang seperti pencuri. Karena kalau kita hidup menanti-nantikan Tuhan, kita berawas-awas, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan rohnya yang kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita juga membaca di dalam Alkitab, yang pertama tadi itu. Nah, yang kedua, ya, Tuhan mengontrol segala sesuatu. Nah, yang kedua, ya, Tuhan berkuasa, ya, atas hati raja-raja tadi katanya, ya. Nah, kalau kita baca ini unik sekali, ya. Di dalam kitab Esra 1 ayat 11, ya. Nah, tetapi sebelumnya, ya, di dalam kitab Yesaya 44 ayat 28 dikatakan begini, akulah yang berkata tentang Kores. Kores ini, Bapak Ibu tahu, dia adalah raja negeri Persia, ya. Jadi Tuhan itu lebih hebat dari raja-raja. Tuhan itu berkuasa atas raja-raja, atas hati raja-raja, ya. Sekali lagi saya baca, Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata kepada Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, Bapak Ibu, itu digenapi di dalam kitab Esra 1 ayat 1 sampai 11. Ya, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman Tuhan
yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Wow, bayangkan. Raja Kores yang bukan orang percaya dapat pencerahan bahwa dia adalah raja, menjadi seorang raja karena itu adalah karunia Tuhan. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta benda, dan ternak. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam, para imam, dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Saudara lihat kata-kata itu. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah. Nah, ini campur tangan Tuhan itu. Bukan hanya kepada para raja, tapi juga kepada orang-orang Yehuda dan Benyamin yang digerakkan hatinya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ya, hati Tuhan, hati raja itu ada di tangan Tuhan. Hati orang-orang di sekitar kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan gerakkan. Kalau dia sudah berkata sesuatu, dia akan melakukannya. Nah, sekali lagi di sini yang perlu adalah ketekunan kita, pengharapan kita. Kalau udah waktunya Tuhan, wow, itu pasti Tuhan akan kerjakan. Saya lupa satu perkataan seseorang, saya nggak tahu orang itu, saya lupa siapa. Dia berkata, kalau udah waktunya Tuhan, Tuhan akan kalau udah waktunya Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, kita mau bagaimanapun, sepertinya belum ada jalan keluar. Tapi tidak berarti kita tidak bekerja. Itulah sebabnya betapa pentingnya pengharapan di tengah-tengah menantikan ya waktunya Tuhan tersebut. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Nah, Tuhan juga menggerakkan orang-orang memberi dengan sukarela. Wow, itu dahsyat sekali. Ya, jadi orang-orang itu pulang sama seperti ketika orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir, orang-orang Mesir bermurah hati, dikasih harta benda, dikasih semuanya, ya, barang-barang berharga. Tujuannya ada, Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya mereka boleh membangun kemah Tuhan, mesbah Tuhan di padang gurun. Ya, jadi Bapak Ibu segala sesuatu, ya, kalau itu Tuhan gerakkan orang lain memberkati kita, jangan kita hanya untuk diri sendiri. Ada maksud Tuhan di sana. Ya, ada rencana Tuhan di sana. Kenapa Tuhan berkati kita dengan berlimpah? Ya, saya lanjutkan lagi. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Nah, itu udah ditaruh loh saudaraku. Ya, perlengkapan rumah Tuhan itu yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem telah ditaruh ya di kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredan, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Ini daftarnya. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 20 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak. Itu seluruhnya berjumlah 5.400, semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu kita belajar di sini ya bahwa
kalau itu Tuhan sudah rancangkan sejak semula, kalau itu Tuhan sudah nubuatkan, tidak ada yang tidak dapat Tuhan laksanakan. Kalau itu Tuhan sudah janjikan kepada kita, kita tinggal menunggu waktunya saja. Ya, sama seperti tentang pembangunan rumah Tuhan ini sudah dikatakan sebelumnya. Di dalam kitab Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23 dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan, sudah dinyatakan sebelumnya. Ya, jadi nggak ada yang nggak bisa. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang terlalu sulit. Sesulit apapun itu, ya, raja yang kelihatannya sangat menentang Tuhan pun dia dapat menggerakkan. Kenapa? Kalau sudah waktunya Tuhan, kalau sudah ya saatnya Tuhan, maka Tuhan akan lakukan. Bagi kita sebagai orang percaya, menantikan Tuhan, menantikan saatnya Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Baiklah kita hidup dengan takut akan Tuhan. Baiklah kita hidup beribadah. Baiklah kita hidup dengan kebenaran. Baiklah hidup kita dalam kekudusan. Dan biarlah Tuhan yang menggenapi rencananya sesuai dengan waktunya dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi firman Tuhan ini berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. The Lord control rulers, just He determines the course of rivers. Hati Tuhan yang mengontrol para pemimpin, para pemerintah, hati orang, sama seperti Dia menciptakan aliran air sungai. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahwa hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengarahkan kemanapun Dia ingini. Situasi, kondisi, orang, segala sesuatu semua ada di dalam kontrol Tuhan. Engkau begitu mudahnya untuk memerintahkan orang untuk melakukan kehendak-Mu. Begitu mudahnya seperti membalik telapak tangan. Tuhan, Engkau bisa membalikkan segala sesuatu. Tuhan, tapi firman-Mu berkata, itu sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. 1 hari manusia sama dengan 1000 Tuhan. 1000 tahun manusia sama seperti 1 hari Tuhan. Biarlah kami belajar setia tekun sabar untuk boleh menantikan saatnya Tuhan. Kami melihat janji-janji Tuhan digenapi. Apa yang Tuhan perintahkan, tidak akan ada yang gagal. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin.